Hai guys, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketawa mulu? Ya, pastilah untuk menarik rezeki. Bacaan ini bersifat general reading, bisa resonate, bisa juga enggak teman-teman. Bisa juga vice versa ya, kebolak-balik antara kamu atau dia. Pesan hari ini, nih, ada seseorang nih kepingin banget jumpa sama kamu. Ada seseorang lama banget nahan randu, nahan rindu, ya. Setiap hari gitu dibuka terus mungkin gambar-gambar kamu, foto kamu, atau dia sering stalking kamu ya, media sosial atau apalah, ya. Lama nih kalian gak saling berjumpa. Tapi di sini kepinginnya aja yang gede gitu. Memang sebetulnya dia udah siap-siap sih gitu loh. Udah siap-siap, udah tinggal jalan aja gitu untuk menuju ke kamu. Tapi di sini di kamunya kayak ada hambatan nih di Queen of Pentacle ya. Ada mungkin belum disetujui gitu ya, kepingin ketemu, dia udah ready tapi kamu kayak belum siap gitu ketemu sama dia. Ini kayaknya masalah uang nih, jadi kalau ketemu itu kenapa sih harus ada uang dulu baru bisa ya, baru bisa ketemu. Tapi nggak tahu ya, kita lihat lagi apa yang terbuka di kartu selanjutnya. Oke. Complicated ya. Susah dapat izin ini mau ketemunya sama dia ya. Susah dapat izin di kamu. Jadinya terombang-ambing deh. Gak jelas gitu kelanjutannya mau gimana. Jadi kamu juga di sini sebenarnya udah sepakat sih, ada keinginan yang sama untuk berjumpa dengan dia dalam waktu dekat ini. Udah deal-dealan deh gitu mau ketemu, tapi nggak dapat izin atau memang belum dapat waktu gitu ya, belum dikasih kesempatan buat ketemu. Sehingga seseorang ini tuh sekarang kayak gini nih, apa sih, wajahnya itu kayak nggak bisa komentar apa-apa, diem aja gitu, kayak gimana sih, ada masalah apa, jadi kayak curiga, nimbulin curiga di perasaannya dia. Sebetulnya apa sih yang bikin kamu ini nggak bisa jalan ketemu sama dia gitu. Seseorang ini sayang banget sama kamu. Aku lihatnya dia ini kayak setiap hari loh memohon ya, meminta permohonan kepada semesta untuk ngejaga hubungan kamu sama dia. Karena dia ngerasa nih kayaknya hubungan ini kayak bakal ada sesuatu yang buruk gitu. Dia nggak mau sampai itu terjadi. Tanda-tandanya itu dirasain sama dia ini karena susah ketemu. Terus susah buat melihat kamu atau berkomunikasi sama kamu gitu. Jadi dia tiap detik mungkin ya di dalam jiwanya ini ngerasa ketakutan di sini. Ada rasa ketakutan, ada rasa curiga. Makanya dia banyak meminta untuk dilindungi hubungannya. Takut ada sesuatu hal yang tidak dia kehendaki terjadi di hubungan kalian. Ada desan. Pokoknya optimis aja dia. Dia yakin pasti gitu bisa ketemu sama kamu. Dan dia juga gak mau berpikiran negatif, gak mau terkontaminasi lah dengan hal-hal yang ada di luar sana yang memberikan pengaruh. Pokoknya dia kepingin terus memohon gitu ya, apapun halangannya, apapun yang terjadi gitu di kamu atau nanti akan terjadi di kalian, dia memohon supaya
diberikan jalan, diberikan kesempatan untuk bisa jumpa, untuk bisa terus ya menjalin hubungan sama kamu. Dia tidak bisa mungkin kehilangan kamu, dia tidak ingin ada hal apapun menghalangi hubungan kalian ke depan. Dia bahagia, dia senang, dia sangat gembira sekali gitu ya, adanya hubungan dengan kamu. Dan dia juga di sini ngerasa kebahagiaannya itu adalah bersama dengan kamu. Dia di sini mau berusaha, kalau memang ada sesuatu yang mencurigakan gitu, dia mau berusaha untuk tidak berpikiran negatif, tidak mau memperdulikan hal tersebut. Walaupun mungkin ada kemungkinan ya, itu adalah salah satu tanda kode gitu dari semesta untuk dia berpikir, untuk dia berusaha sadar. Tapi dia menolak ya, dia denial gitu loh. Jangan sampai apa yang dia khawatirkan ini menjadi kenyataan gitu aja. Pokoknya dia mau fokus, mau membangun hubungan ini bisa sukses gitu. Ya, kadang-kala memang namanya manusia ya teman-teman ya. Jadi hatinya itu terbolak-balik, kadang bahagia, kuat, gembira, tapi malamnya udah berubah lagi. Setiap kali malam itu datang, setiap kali mungkin dimatikan cahaya lampu ataupun mungkin sudah gelap gitu, dia pasti ngerasain kangen, kesepian, merana, terus keinget kamu gitu. Yang diingat itu adalah kamu, yang dirasa di dalam hati dan pikirannya itu kamu. Dia merasa kok kayak seakan-akan tidak menemukan bayang kamu, seakan-akan dia nggak melihat, takut sekali ya tidak melihat kamu lagi, takut sekali untuk tidak apa sih, hubungan ini tidak jelas. Dia takut banget gitu sampai itu benar-benar menjadi nyata. Jadi dia denial terus ya, demi demi si negatif thinkingnya ini hilang. Dia di sini banyak berdoa, banyak bangun malam gitu ya, dan emang kayaknya nggak pernah bisa tidur deh ini kalau malam nih, karena gelisah terus, banyak memanjatkan permohonan gitu ya, agar cahaya di dalam batinnya ini nggak redup, agar pikirannya yang masih positif ini nggak tertutup oleh kegelapan atau keraguannya dia untuk berusaha, untuk berupaya terus di dalam hubungan ini. Memang kalau ada hambatan atau kesulitan yang menghalangi dia untuk mendapatkan kamu ya, sampai detik ini dia masih bertahan walaupun belum ada perubahan, tapi dia nggak ngerasa lelah, tapi memang sudah lelah gitu ya, sudah usaha tapi usahanya mungkin kurang maksimal, itu yang dia rasa, yang dia saat ini eh, berpikir ya, usahanya kayaknya kurang maksimal deh gitu ya. Capek, memang capek gitu, mungkin karena batinnya terlalu banyak berharap gitu, dan juga dia sering bangun malam, dan ini juga membuat dia kelelahan, kurang istirahat. Jadi tidak membuat dia ini patah semangat, tidak memilih untuk menyerah gitu. Dia bertahan dengan impiannya, cita-citanya untuk mendapatkan kamu. Jadi dia mau pelan-pelan gitu ya, mau lihat dulu apa sih yang terjadi, apa sih yang akan terlihat ke depan nanti. Jadi dia diam dulu sekarang ya, dia banyak meminta, banyak berdoa, terus diam dulu sejenak sambil merenung, bukan mengeluh ya, tapi merenung, sedang mereview semua perjalanan ya, atau menelisik hatinya lebih jauh. Bener nggak sih gue bertahan di hubungan ini gitu, bener nggak sih kamu ini punya perasaan yang sama seperti dia gitu ya. Di sini masih bertahan walaupun dia sempat menangkap kode-kode, tapi kayak denial aja, karena dia kepingin banget gitu ngedapetin kamu, dia kepingin bahagia.
Cita-cita dia pengen bahagia bersama dengan kamu, pengen membangun hubungan ini sukses ya sampai menikah dengan kamu gitu. Kalaupun nanti ada hambatan rintangan yang bener-bener ngalangin, dia kepingin mungkin nekat gitu ya di sini untuk melakukan apa gitu supaya kamu tuh nggak didapetin orang lain ataupun tidak meninggalkan dia. Intinya dia pingin bersama dengan kamu, bahagia dengan kamu. Dan aku rasa impian dia udah terlalu jauh ya, kepingin sampai punya anak gitu ya, punya kehidupan yang bahagia lah, semua serba bisa tercipta gitu kalau pasangannya adalah kamu gitu. Tapi dia di sini denial ya, jangan-jangan karena susah gitu buat ketemu atau komunikasi sama kamu. Oke, ada King of Swords. Agak sedikit berubah saat ini orang ini, banyak kayak emosi gitu ya. Emosinya nggak pakai mulut ya, nggak marah-marah, enggak. Jadi kayak nahan kekesalan, nahan semua yang menyerang dia. Bahkan pikiran-pikiran negatif juga bener-bener membuat diri dia tuh harus mengambil tindakan, tapi dia masih bertahan, dia mampu gitu menghalau semuanya dengan diam. Karena dia sebetulnya tidak harus melakukan apapun gitu ya, karena semua itu datangnya dari pikiran dia. Sesuatu hal yang buruk itu datangnya dari jiwanya gitu, dari cara dia menerapkan eh, tindakan ya ataupun berpikir, sehingga kalau dia salah saja melangkah bisa merusak semuanya. Di sini dia cuman bisa bersabar dengan keadaan kamu, dan juga dia di sini nggak mau terburu-buru gitu ya, karena ingin mendapatkan jawaban yang pasti dari kamu untuk selanjutnya akan seperti apa. Memang perasaan dia lagi sedih banget teman-teman ya, sedih. Pingin banget ketemu sama kamu, pengen jumpa, ada apa sih gitu, kenapa sangat-sangat sulit sekali ketemu sama kamu, kenapa sangat-sangat rasanya tidak mungkin banget gitu ya. Dia takut banget, takut tidak bisa melihat kamu, takut banget. Dia udah pernah nih ya, kalau aku lihat di kartunya memang kalian sudah pernah jumpa, sudah pernah bicara langsung, tatap tatap ya, maksudnya ketemu fisik tuh udah. Tapi mungkin beberapa kendala itu hadir karena situasi ya. Ini yang membuat dia hari ini sangat ketakutan sekali gitu, karena dia ngerasain banget teman-teman, ngerasain banget tanda-tanda atau kode-kode ini menuju ke arah yang pasti gitu, bahwa sepertinya kamu sangat sulit untuk diketemui gitu. Ada Queen of Swords ya, dengan aku lihat di sini dia tidak memperdulikan ya kode-kode tersebut. Bahkan dia tidak mau melihat ke dalam nuraninya yang sebenarnya sudah terbaca sama dia gitu kodenya. Cuman dia berusaha untuk mengabaikan terus karena dia kepingin banget dapetin kamu. Gimana ya, namanya cinta gitu ya, dia bahagia banget punya kamu, dan dia seakan-akan tuh ngerasa bakal lebih bahagia lagi kalau bisa hidup bersama dengan kamu. Makanya dia denial semua, nggak mau dia pikirin hal-hal yang negatif, dia berusaha untuk menghindar. Bahkan aku lihat di sini dia bener-bener rencananya ini harus bisa terrealisasi walaupun kamu jauh, walaupun memang dipisahkan oleh daratan atau lautan yang begitu punya jarak yang memakan beberapa hari gitu. Dia di sini kayak oh nggak peduli, karena di sini yang membuat dia jadi seperti ini adalah sempat dimimpikan gitu ya, dan mimpinya memimpikan kamu ini berkesan. Jadi pas bangun dari tidurnya ini terus kebayang-bayang ke bawah-bawah yang membuat si jiwanya ini yakin banget kalau bahagia banget bakal sama kamu itu gitu. Jadi dia di sini kayak tekadnya udah bulat gitu ya. Ini karena mimpi sih, dikuatkannya itu melalui mimpi. Mungkin mimpi bertemu dengan kamu banyak hal-hal yang indah ya. Mungkin juga ada di dalam mimpi ini kamu memberikan kesan ramah, ataupun yang dia pikirkan apa sih selama ini di dalam kehidupan dia. Ya dia pingin dapat perhatian, pingin dapat kebahagiaan dalam banyak hal gitu, dan itu
dia rasakan itu hanya hanya pada saat sudah memiliki kamu dan bersama dengan kamu gitu. Makanya tekadnya dia di sini mau kayak mustahil gitu di sini ya untuk apa ya, merealisasikannya dalam waktu dekat ini. Dia tidak tidak menyurutkan jiwanya untuk positive thinking ya. Ini rencana yang bakal dia lakukan gitu, rencana yang bakal dia jalani ya. Dia cuman pikirannya seandainya saja gitu ya, seandainya saja kamu ini mau memberitahu, walaupun itu sangat menyakitkan buat dia gitu ya, keadaannya yang sebetulnya terjadi pada diri kamu. Walaupun sampai harus bertengkar, dia di sini siap gitu. Dia tidak akan terpengaruh emosi dan tidak akan melakukan suatu tindakan yang merugikan. Kalaupun kamu mau jujur tentang alasan kenapa nggak mau ketemu, apa alasan apalah pokoknya yang sebenarnya, dia sudah kuat gitu ya, dan berjanji di dalam batinnya ini nggak akan melakukan sesuatu yang membuat kamu tersakiti gitu. Biarlah dia yang sakit gitu, tapi yang jelas pingin dengar kepastian yang betul-betul dari kamu terhadap hubungan ini akan seperti apa ke depan gitu. Dan apa sih yang membuat kamu ini seperti hubungannya kok baik-baik aja, tapi kamu tuh kayak ngebawa sebuah permasalahan terus gitu. Jadi sebetulnya hubungan ini tuh romantis sekali ya, tetapi kamu itu selalu membawa hal-hal yang nanti kalau lagi ngobrol arahnya kayak seperti mengajak ribut gitu ya. Dan dia sih selalu bertahan, pikirannya ini selalu disadarkan jangan sampai kebawa emosi, jangan sampai terpengaruh sama ucapan kamu. Di sini dia kayak mikir tajam gitu ya, apa yang dia prediksi itu takut terjadi semua. Makanya di sini dia mencoba untuk menyadarkan pikirannya lah gitu ya, bahwa ada kiat-kiat kamu mungkin membuat sedikit apa ya, ancaman gitu ya, mau bikin rusak hubungan ini supaya tidak jadi ketemu, supaya tidak jadi hubungan ini lanjut gitu ya. Dia mikir dengan keras apa yang harus dia lakukan. Jadi dia udah punya planning teman-teman, kalau nanti kamu bakal melakukan sebuah tindakan yang di luar atau sesuai dengan prediksinya dia gitu ya. Ini dia sudah memprediksikan, jadi dia planning nih, planning dalam komunikasi, mau ngomongin apa ke kamu. Kalau kamu ngomong begini, dia sudah punya jawabannya, sudah punya langkahnya lah, supaya tidak terjadi sebuah keributan. Dan ini selalu terjadi kalau setiap komunikasi, makanya dia khawatirkan itu. Dia selalu saja harus punya jawaban yang baik supaya hubungan itu jangan sampai rusak gitu. Dia pertahanin, walaupun sebetulnya dia pingin usil ngomong banyak yang tajam, mengarah mungkin bisa bikin kamu terluka, bisa bikin kamu mungkin juga malu, tapi di sini dia nggak mau, karena dia pingin dapetin kamu, intinya gitu. Dia nggak peduli sebetulnya kamu lagi ada apa gitu, tapi dia nggak mau tahu gitu ya. Walaupun sebetulnya dia ada kenceng banget di dalam jiwanya tuh, harus tahu kebenarannya. Pokoknya apapun yang terjadi harus tahu, dan jangan sampai marah. Lagi-lagi dia bertahan untuk tidak menanyakan hal yang membuat kalian bertengkar. Lagi-lagi dia duluan yang selalu memaafkan gitu ya, memberikan kesempatan lagi dan lagi untuk baik di dalam hubungan ini. Kenapa? Dia takut, nggak mau kehilangan kamu gitu. Dia pingin dapetin kamu. Cintanya ini beneran apa ya, kayak kamu pernah nggak sih ngerasain jatuh cinta gitu. Terus kalau udah bucin banget, dia nggak peduli kan apapun kejadian yang mungkin bisa bikin dia sakit, asalkan kamu sayang sama dia, udah gitu aja. Dia kepingin dapetin kamu gitu. Ini konyol memang, tapi inilah dia kepingin dapetin kamu. Dan di sini ada Three of Cups, pingin dapetin kamu, pingin ketemu kamu.
Dan kalaupun kenyataannya ini dia udah ngegambarin ya, kenapa kamu ini susah dihubungin, kenapa susah ketemuan, padahal dia kepingin banget selebrasi sama kamu, ketemu sama kamu gitu ya, bisa menjamu kamu, bisa menggoda kamu dari deket, bercanda dengan kamu dari dekat gitu. Dan denialnya itu lama kelamaan bikin dia itu kesel ya, bikin dia juga tidak bisa menahan lah, intinya gitu ya. Akhirnya dia berpikir, apakah jangan-jangan kamu sudah ada orang lain selain dia gitu. Dan di sini dia dia nggak mempermasalahkan lah kalau kamu sudah punya yang lain, tapi dia ingin jawabannya dari kamu. Kamu sayang nggak ke dia gitu, kamu cinta nggak ke dia. Dia nggak mau peduli ya kamu mau mengurutkan dia di nomor berapa, tapi yang jelas kamu jangan pergi meninggalkan dia gitu loh. Dia mau di antara kalian, sampai segitunya orang ini ya. Dia nggak mau, pokoknya dia tidak mau berpisah dengan kamu. Nah ya, nggak mau dia berpisah sama kamu. Dia benar-benar kayak butuh banget sama kamu. Dan di bottom of the deck-nya juga dia pengen banget menikah dengan kamu. Iya, itu karena dia sayang gitu. Pertama dia bingung dengan cara kalian berkomunikasi, dan dia juga udah denial terus ya, selalu panjatin doa afirmasi yang baik-baik supaya semua kejadiannya baik-baik. Dan dia selalu bingung karena memang jawabannya masih belum ketemu gitu, tapi dia selalu bawa hatinya untuk happy, untuk bahagia gitu, supaya dia tidak kehilangan energi gitu, kehilangan dia bisa menangkap energi kamu gitu di dalam lamunannya, sehingga dia bahagia walaupun tidak ketemu. Makanya dia selalu pikirannya positif supaya bisa narik energi kamu di dalam hayalannya, dan itu sudah membuat dia bahagia dan menghilangkan banyak prasangka negatif. Bahkan pada saat dia mungkin melihat media sosial kamu, atau mungkin dalam melihat foto kamu, atau mungkin dalam melihat kalian berkomunikasi melalui chat, dia teliti lagi, dapatkah dia jawaban dari semua kekeliruannya dia selama ini ya, atau kode-kode semesta yang dia dapati ini. Karena dia takut sekali sebetulnya dengan kenyataan yang ada kalau semisal kamu tuh udah punya pasangan. Dia takut kehilangan. Jadi kalaupun itu sampai benar kejadiannya, kamu sudah punya pasangan, sudah menikah, dia di sini nggak mau diputusin atau dijauhi dari kamu. Dia nggak mau menjauh ya, dia kepingin bersama dengan kamu. Lihat di sini ada Three of Cups ya, artinya walaupun dijadikan sebagai orang ketiga, dia tuh kayak menerima gitu ya. Seseorang ini siapa teman-teman? Bisa jadi seseorang ini yang saat ini sedang kamu pikirkan. Orang ini punya spiritual yang sama seperti kamu. Jadi kalian ini berdua sama-sama sedang mengalami problematika yang sama. Yang dia rasakan ini juga kamu sedang rasakan saat ini ya. Dan aku rasa juga terlihat di gambaran kartunya bahwa kamu juga nekat ya, karena kamu tidak mau kehilangan dia juga, karena kamu juga punya perasaan yang sama seperti dia. Tapi ya, kenyataan yang ada membuat hubungan cinta kalian jadi terombang-ambing seperti ini, tidak jelas mau dibawa kemana ya. Intinya dia saat ini masih menunggu kamu, dan dia sampai detik ini masih mikir yang baik-baik tentang kamu ya. Energi ini dari zodiak Aries, Capricorn, Taurus, Virgo, ada Taurus lagi juga dengan ada Pisces, terus ada Aries, Sagittarius dengan Leo,
ada Cancer, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, oke, Aquarius, ada Gemini, ada Virgo, dan udah segitu aja deh. Kita lihat ya, siapa sih orang ini. Dia berinisial M, atau kamu menyebutnya dengan depan hurufnya M. Ada K, O, Y, ada S, W, A, D, D, H, M, E, oke, satu lagi R ya. Dia punya tanggal lahir 5 4 3 6 19 5 5 udah ya, 2 3 10 9. Nah, siapa tahu dia ya, Sio kuda. Sio kuda ya, terlihat banget. Macan. Lalu ada apa lagi? Kambing ya. Yang lebih mencolok itu oke, selesai ya, nggak ada lagi. Kerbau ya, ada Sio kerbau dengan oke, itu aja deh. Kelinci ya, lupa tuh kelewat. Sio kelinci, sio ular ya, terlewat juga. Nah, buat kalian kalau itu ada pada pasangannya nih, dia rela jadi orang kedua di antara kalian. Cinta memang buta ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye bye teman-teman semuanya. Ingat, berpikir positif. Jangan kebawa-bawa sama hal yang negatif yang ada di media sosial ya. Tetap jaga imbang. Biar hidup kamu senang, bahagia, dan berkelimpahan. Semoga sukses di era Pluto in Aquarius. Bye semuanya. Aku mundurin ya biar bisa lihat. Oke.